Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa netizen NU dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehingga di detik ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan tahun ini. Kami dari tim Lembaga Bahsul Masail MWCNU Purworejo sedikit memberikan setitik tinta kami dalam rangka program Mutiara Ramadan. Alhamdulillah di kesempatan ini hadir dua narasumber kami dari tim Lembaga Bahsul Masail MWCNU Purworejo. Yang pertama kami perkenalkan Mas Kiai Amin Ma'ruf. Niki piantunipun ganteng banget. Aslinya yang ganteng kula sedidik, akeh beliau banyak. Yang kedua juga tidak kalah gantengnya beliau Mas Kiai Nailul Kamal. Beliau berdua aktif di LBM MWCNU Purworejo. Baik pemirsa netizen yang kami hormati dimanapun berada dan yang berbahagia, tema kali ini adalah fikih puasa. Kita mulai perbincangan kita malam ini. Kami mulai dari Mas Kiai Amin, silahkan terkait dengan fikih puasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Romo Kiai Muhammad Zuhri dan Kiai Nailul Kamal yang kami hormati. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan pertama kali pada tahun Hijriah kedua. Dalil yang digunakan biasanya dalam kitab-kitab fikih itu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nggih. Lah puasa itu sendiri apa? Orang ulama mendefinisikan al-imsak nganil muftirat min dulungil fajri ila hurubish syamsi, menjaga atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi puasa. Ya. Selanjutnya puasa ini melihat dari dalil tadi itu sebenarnya berproses. Faman syahida minkumus syahra itu kalau dalam kitab Manahilul Irfan itu menasakh ayat sebelumnya yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Jadi pada awal disyariatkannya puasa Ramadan ini, para sahabat diperbolehkan memilih antara puasa atau membayar fidyah. Setelah itu dinasih dengan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, menjadi siapapun masuk bulan Ramadan harus berpuasa kecuali orang yang sakit dan seterusnya. Itu tahapan yang pertama. Yang kedua, awal disyariatkannya Ramadan ini juga ternyata ada kesamaan dengan syariat umat Nabi terdahulu. Seperti dalam ayat tafsiran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu penafsirannya itu bahwa umat Nabi terdahulu kalau puasa ba'dal nisya atau setelah tidur itu enggak boleh makan, minum, hubungan suami istri dan seterusnya. Dan dilalah suatu ketika Sayyidina Umar kebablasan, ya enggak kebablasan karang wong lanang gitu. Wong lanang gitu kan ya, lihat istri yang masya Allah kan ya bablas itu, padahal batal isya itu. Terus sowan ke Kanjeng Nabi,
lah turunlah ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Jadi artinya puasa Ramadan ini ada tahapannya, tasyriknya, nggak langsung seketika seperti sekarang. Itu. Jadi kapan awal mula puasa Ramadan diwajibkan itu? Tahun Hijriah kedua. Ya. Tahun Hijriah kedua. Nggih. Tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah kedua itu dimulai diwajibkannya berpuasa sebagaimana puasa yang kita kenal sekarang ini. Ya. Dan puasa yang kita jalankan ini. Ya, yang kita jalankan. Yang kita jalankan. Dengan tahapan tasyrik seperti tadi. Dan tahapan tasyrik. Jadi tidak serta-merta sira kudu poso begitu. Ya karena kita lihat di sejarah perang Badar saja itu pada bulan Ramadan. Bayangkan perang Badar Kubro di bulan Ramadan ini apa enggak sulit sekali, gitu kan? Ya. Makanya sangat wajar proses tasyrik Ramadan ini enggak seketika langsung ya sudah wajib, tapi masih ada opsi antara Ramadan dengan membayar fidyah itu kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Jadi itu kemudian terkait dengan penetapan Ramadan, alhamdulillah ini di tahun ini kita kayaknya kompak gitu ya Mas naik Kiai. Kemudian juga kadang muncul pertanyaan, untuk tahun ini kita aman, tapi untuk tahun yang kemarinnya lagi muncul pertanyaan, kenapa bisa terjadi perbedaan awal Ramadan? Ini kami dari Mas Kiai Nailul Amal dipersilahkan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa di Indonesia sering terjadi perbedaan awal Ramadan? Itu saya sering sekali, hampir setiap menjelang bulan Ramadan itu mendapat WA, kalau zaman dulu SMS. Mas, kapan Ramadannya? Tanggal berapa? Saya dulu enak saja Mas jawabnya. Saya jawab, puasanya mulai 1 Ramadan. Bahkan kemarin itu belum lama ada yang WA seperti itu, saya jawab, puasanya mulai 1 Ramadan. Nggih Mas, siap. Kita niku jawabannya. Kadang-kadang yang nerima jawaban juga nggak begitu paham. Jawaban Jadi yang diplomatis. Iya. Jadi kenapa terjadi perbedaan awal bulan Ramadan di Indonesia? Yang pertama, Indonesia sendiri itu adalah negara yang sangat besar dengan populasi umat Islam yang paling banyak di dunia. Dan juga umat Islam di Indonesia itu kan juga punya latar belakang yang berbeda-beda, punya pemahaman, pemikiran, dan berbeda-beda. Sebagian kelompok dari umat Islam itu memiliki pemahaman bahwasanya awal Ramadan itu cukuplah dengan hisab, dengan perhitungan saja. Kalau dihisab, dihitung sudah mencapai derajat tertentu, mereka berani menentukan tanggal. Ini hisab itu apa ini? Hisab itu perhitungan, bukan hisab rokok ya Mas ya. Oh, iya. Dan sebagian kelompok meyakini harus ru'yatul hilal bil fa'li, harus melihat hilal tanggal 1. Ru'yatul hilal artinya melihat hilal, melihat rembulan tanggal 1. Di mata kita itu betul-betul melihat. Ya. Jadi karena perbedaan sudut pandang inilah kemudian terjadi perbedaan penentuan awal bulan Ramadan. Mungkin itu dulu. Kemudian dari perbedaan metode, yang satu menggunakan hisab, yang satu menggunakan metode ru'yatul hilal, artinya ketika kita itu tidak melihat dengan mata kepala sendiri itu belum bisa, atau dengan kabar-kabar dari orang-orang yang bisa dipercaya, itu keduanya itu berdampak apa dan bagaimana kita itu menyikapinya. Ya. Yang pertama begini ya Mas, sebetulnya perlu saya sampaikan dulu dalil dari penganut atau pemilik paham harus ru'yatul hilal. Dalam suatu hadis dikatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma 'alaikum fa'milu iddata sya'bana salisina yauman.
Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah setelah melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah setelah melihat hilal. Fa in huma 'alaikum, apabila hilal itu tertutup oleh mendung, fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi seperti warga NU itu biasanya dalam menetapkan satu Ramadan dan satu hari raya itu menunggu hasil ru'yatul hilal. Nah, dampak dari perbedaan ini ya kadang-kadang sebagian warga sudah berpuasa, kita belum berpuasa. Jadi orang lain masih berpuasa, kita belum berpuasa, atau sebaliknya kita sudah berpuasa, sebagian yang lain belum berpuasa. Tapi kan itu menguntungkan, Mas. Kita bisa puasa yang nanti hari rayanya kita ikut yang kan sedikit. Puasanya ikut yang akhir, hari rayanya ikut yang dulu. Itu kan juga ya itu strategis. Ya. Tapi kita seharusnya mengikuti kemantapan hati kita. Kita yakin dengan yang mana lah, itulah yang kita ikuti. Jadi kita saling menghormati saja. Kalau memang misalkan kita itu puasanya lebih akhir, warga sebelah sudah berpuasa, ya kita menghormati, jangan kita ngopi atau udut di depan mereka. Jadi secara prinsip perbedaan antara metode hisab ataupun ru'yah itu tidak menjadi masalah gitu. Ya, tidak masalah. Dan jadi di Indonesia itu sudah lama berjalan dan nggak ada apa-apa. Guyub-guyub saja. Guyub rukun. Guyub-guyub saja. Kemudian begini Pak, tadi disampaikan Pak Kiai Nailul Kamal terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan. Nek mantap genah nyong melu kiye, nyong melu hisab, nyong melu ru'yah. Ini kalau orangnya bingung, ini Pak Amin, hanya ngarep melu ndi ya, melu hisab apa melu ru'yah? Ini bagaimana menyikapinya? Bagi kelompok-kelompok minal bingungin itu ya, melu mau ikut yang mana? Ulama besar dari Indonesia, Mbah Yai Maimun Zubair, itu menyusun kitab khusus membahas masalah penentuan awal Ramadan dan awal Syawal itu. Kitabnya berjudul Nususul Akhyar fi Shaumi wal Iftar. Dalam kitab tersebut Mbah Maimun untuk menyampaikan ketika ada perbedaan semacam itu sikap kita atau sikap yang bingung seperti apa, itu keputusannya adalah mengikuti keputusan pemerintah. Dalam ibarat kitab tersebut, au kama qol faminal muttafaq alaih anna hukmal hakim au qarara walil amri yarfa'ul khilaf fil umuril muhtalafiha. Jadi sudah jadi kesepakatan para ulama ketika ada ikhtilaf antar umat, itu bagaimana umat ini bersikap, maka keputusan hakim, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Artinya di sini bagi orang-orang yang bingung, jangan bingung, ikut saja keputusan pemerintah. Sidang isbat itu daripada bingung melu delok TV, oh Kemenak sudah memutuskan. Kalau di Indonesia kan pemerintah lewat Kemenak itu kan ya. Ya tunggu saja sidang isbat puasa malam apa. Ya itu ikut-ikut. Itu sudah sesuai dengan syariat. Mengikuti keputusan pemerintah itu sudah sesuai dengan syariat. Nanti bisa dibaca sendiri dalam kitabnya Mbah Yai Maimun Zubair, Nususul Akhyar fi Shaumi wal Iftar. Itu. Ya. Jadi sing bingung berhubung kalau merasa ahli hisab kan beres iki. Wah nyong ahli hisab banyak melu hisab. Sing rapat ahli hisab ya ru'yah Pak. Ngapa ngoten niku napa tas putih ya? Nggih. Sing jadi untuk hisab itu sebenarnya penggunaannya itu untuk memang yang pakar hisab sendiri atau memang bisa diikuti oleh yang tidak ahlinya dalam hisab? Bagi pakar hisab dan meyakini kebenaran hisab tersebut, maka beliau boleh berpegangan dengan hisab. Dan bagi orang yang tidak pakar hisab tapi yakin bahwa hisab itu benar, dia juga boleh taklid dengan itu. Oh ya. Jadi kalau memang wah nyong
ahli hisab ya mantap, boleh dijalankan. Yang ru'yah mantap, ikut ru'yah. Lah yang bingung ya ikut keputusan pemerintah. Ya itu sudah sangat solutif Sudah lah. sangat solutif. Ya itu berawal dari kapan dimulainya puasa Ramadan diwajibkan, dalilnya, kemudian cara penentuan awal Ramadan. Kemudian jadi pertanyaan, jan-jane iki sapa to sing dikon poso ki sapa? Siapa yang harus puasa? Ini dari Pak Yai Amin itu siapa saja sih orang-orang yang puasa? Saya. Monggo. Siapa yang harus berpuasa ya? Iya. Yang jelas yang Islam ya. Oh. Yang jelas orang Islam. Orang Islam. Orang Islam pun yang jelas balik berakal sehat. Lah kalau anak kecil gimana ya? Jelas anak kecil harus mulai kecil diajarkanlah puasa beduk, puasa tingtong dan lain sebagainya untuk tahap belajar tarbiyah. Tapi yang jelas yang kewajiban puasa Muslim balik berakal sehat jelas mampu untuk berpuasa. Mampu. Sehingga ketika ada orang sakit atau sepuh yang sudah tidak mampu, ya tentu ada opsi lain nanti, fidyah dan seterusnya. Gitu. Terus tidak dalam perjalanan tentunya, bukan musafir artinya. Karena musafir nanti kan ada ketentuan rukhsahnya. Lah itu ketika sudah jelas Muslim balik berakal sehat, terus orangnya sehat, tidak sakit, tidak sepuh yang sampai tidak mau berpuasa, terus al-iqamah atau tidak dalam perjalanan, maka dia harus berpuasa, wajib berpuasa. Iya. Tidak dalam masa uzur lah, kalau perempuannya tidak dalam masa haid, nifas dan seterusnya, itu tentu berkewajiban puasa. Gitu. Iya. Dari orang-orang yang berkewajiban puasa tadi yang tentunya kalau kita bicara sholat kan ada syarat dan rukunnya ya. Kalau kita bicara wudhu pun juga ada syarat dan rukunnya. Ini bagi orang yang puasa itu punya syarat dan rukun atau enggak? Atau wis pokok ramangan terang ngombe selesai? Kalau syaratnya tadi ya sudah saya sampaikan itu syaratnya. Lah untuk rukunnya jelas dalam suatu ibadah jelas ada syarat rukunnya. Lah rukunnya apa? Yang pertama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i jelas niat, karena innamal a'malu binniyat, termasuk ini puasa rukun pertama adalah niat. Yang kedua al-imsak 'anil muftirat, menjaga dari hal-hal, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari fajar sampai maghrib gitu kan. Ora beduk. Itu beduk untuk qoblal buluh gitu. Iya. Itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Yai Nailul. Ini dari terkait rukun-rukun yang disampaikan adalah niat. Ini dari Mas Kiai Nailul Kamal. Niatnya iki kepripun niki? Kagem poso niki. Untuk niat berpuasa, karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, niat puasa itu harus setiap malam. Setiap malam. Setiap malam. Jadi karena ibadah puasa Ramadan itu kan sendiri-sendiri. Buktinya kalau kita batal satu hari, kita kodoknya juga cuma satu hari. Berarti setiap hari dalam bulan Ramadan itu semua ibadah sendiri-sendiri. Sehingga setiap hari di bulan Ramadan itu harus ada niatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i setiap malam harus niat meletakkan Artinya niat. malam itu ya sudah terbenam matahari dan sebelum fajar. Di situ kita bisa menaruhkan niat di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati ya. Oh, di dalam hati. Di dalam ya? hati, bukan di lisan. Jadi berarti masih sebagian orang itu masih ya keliru, hanya melafalkannya di lisan saja tapi tidak di dalam hati. Lah niku bagaimana itu kan? Nah, cangkeme muni. Lisane muni, atine ra muni. nah niku. Nah, maka perlu dibenahi. Ya, Niat itu dengan hati, tidak dengan lisan. Adapun diucapkan dengan lisan itu dihukumi sunnah karena untuk menolong hati.
liyusa'idal qalba, untuk mendorong hati, mempermudah hati, agar hati mudah ingat dengan niat itu, maka diucapkan dengan lisan. Dan niat yang paling minim adalah nawaitu shauma Ramadan, saya niat berpuasa Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan, boleh nawaitu shauma ghadin min Ramadan, atau ya, boleh yang lebih lengkap lagi, nawaitu shauma Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oh, itu niatnya. Jadi kalau ba'da tarawih ya di sekitar sini itu biasanya bareng-bareng. Jadi niatnya ngeten Mas. Nawaitu shauma ghadin kan adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ngoten niku pripun? Nggih. Bagaimana? Niku saya sangat nggih. nggih. Niku sampun lengkap dan sudah bagus sekali para ulama, para kiai dahulu itu membiasakan membaca niat itu setelah sholat tarawih, karena tujuannya agar kita tidak lupa. Kalau Pak Kiai tidak membimbing kita setelah sholat tarawih menuntun niat, kadang-kadang lupa sampai sudah subuh belum niat. Itu kalau ikut jamaah ya. Yeah. Tidak lupa. Tapi biasanya cah santri ini malah lali. Nah, kemudian ini juga tadi beredar di WA, grup WA itu ada niat 1 bulan. Itu bagaimana Mas Kiai Nailul Kamil? Untuk niat yang 1 bulan itu menurut mazhab Maliki, jadi disunahkan ya, dianjurkan, di kitab Fathul Muin itu juga ada, dianjurkan bagi kita di awal bulan Ramadan itu niat berpuasa sebulan penuh dengan mengikuti mazhab Maliki. Tujuannya untuk berhati-hati. Artinya tatkala nanti kita lupa, misalkan suatu ketika kita nggak jamaah, nggak ikut niat bareng-bareng, terus kadung subuh urung niat, kelingan biyen di awal bulan Ramadan sudah niat 1 bulan penuh, niat ikut mazhab Maliki dengan niat sebulan penuh. Itu. Artinya aman atau kodok nanti? Insya Allah aman dengan mengikuti mazhab Maliki. Dan tetap NU ya? Tetap NU. Tetap NU. Ya. Ini solutif. Beruntung kita jadi NU itu. Banyak alternatif. Makanya NU itu kan lambangnya itu kan ada apa itu, tambang ya? Tambangnya itu kan longgar, itu nggak kenceng gitu. Iya. Jadi mudah itu, longgar. Agama yang mudah. Yaitu bagaimana dengan niat yang benar, pemirsa netizen dimanapun berada. Sungguh malam ini obrolan yang sangat indah sekali. Kita bersama membahas fikih-fikih puasa dengan obrolan-obrolan ringan disertai secangkir kopi. Monggo diunjuk. Silakan. Kula nggih tak ngunjuke ngelak ket.
Kemudian ngobrol-ngobrol terkait dengan rukun syarat puasa. Tentunya dalam hal-hal ibadah tentu juga ada hal-hal yang membatalkan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu puasa kita tidak jadi, ibadah kita tidak jadi. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa ini dari Mas Yai Amin Ma'ruf. Muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa tentu banyak ya. Yang pertama makan, minum, ngopi jelas ya. Oh iya. Siang hari, tapi kalau malam ya jangan dibahas ya. Makan, minum pada siang hari. Yang kedua, wusulu ain ilal jawf min mafat, atau masuknya sesuatu dari lubang 7 lah mudahnya lah. Ada 7 lubang telinga, 2 lubang hidung, mulut, terus dalan ngarep, dalan buri, kubul tubur. Lah ada sesuatu kok masuk ke 7 lubang ini, tentu puasanya batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-jima', berhubungan suami istri pada siang hari. Jadi ini untuk pagi zuhri juga hati-hati, yang syahwatnya besar ini siang harus ditahan. Gitu. Harus jaga jarak. Jaga jarak. Gitu. Jangan sampai siang hari tak tahan malah lubruk gitu, bahaya. Iya. Itu yang ketiga tadi ya. Itu benar-benar ujian di bulan puasa. Ujian di bulan puasa. Makanya malam bisa difulkan saja untuk jam tertentu yang malam. Malah rofa. Malah fusuka. Itu yang ketiga tadi ya. Terus ada istiqo atau bersengaja melakukan sesuatu yang sengaja biar dia utah, itu juga membatalkan puasa. Terus istimna ini bahasanya ini apa ya, perlu disensor enggak ini? Ya onani lah itu ya, sampai mengeluarkan. Jadi menyengaja mengeluarkan iya, baik oleh sendiri maupun oleh istrinya itu ada istimna. Tambahan mungkin dari Pak Yanilul, mungkin yang lain. Dari hal-hal yang membatalkan puasa selain istimna dan jima. Apa ya? Menyengaja muntah sudah belum, Pak? Oh ya. Bisa, sudah ya. Apa yang belum? Ya. Jadi kadang ada yang bertanya, waduh, kupingku kelebon banyu. Niku bagaimana Pak Yai? Ya itu tergantung disengaja atau tidak. Iya, kalau kita memang nggak sengaja, artinya misalkan kita sedang duduk santai, tiba-tiba ada yang menyiram, kemudian masuk telinga, ya nggak batal. Tapi kalau dengan sengaja, contohnya kita sengaja mandi, kemudian kuping kita kemasukan air, itu bisa membatalkan. Kecuali kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib itu nggak batal. Kecuali kalau mandinya itu dengan inrimas, apa niku? Sluluh, nyilem. Nek nyilem kok kelebon nggih tetap batal. Mungkin ditambahkan oleh Pak Amin. Cukup bentuknya itu. Nyilem. Padahal di bulan puasa panas terik itu enak sekali untuk berendam. Itu jadi perlu metode berendam yang sampai tidak kemasukan air. Wah ini ya sampai ini saja. Tidak ada solusi-solusi ya. Demikian untuk hal-hal yang membatalkan puasa, obrolan semakin santai, tidak akan dinikmati kopi. Kadosnya pun sekedik nih, bisa dicok nih. Oh ya, nanti bisa dicok lagi. Dan terkait fikih puasa ini kadang juga terjadi kasus-kasus yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misal, waduh iki loro masuk angin yang tak sontek, atau wah berprofesi sebagai pekerja bangunan, apa mana iki kayak musim panen nggih, wis mulai padi menguning. Ini terkait hal-hal tersebut itu bagaimana dari Pak Kiai Amin? Tadi yang pertama tentang berobat suntik katakan ya, atau vaksin. Itu kalau kita cek
contoh di kitab Taqrud Syadidah itu ibrah atau menyuntikkan suatu ke anggota badan yang bukan dari manfaat itu tidak membatalkan. Katakan suntik di pokok. Manfaat niku apa? Jadi bisa lubang 7 tadi. Oh, lubang 7. Iya. Artinya lubang 7 yang sampai tembus ke jauh, ya. lambung. Sampai ke lambung ya. Lambung ya. Lah kalau suntik atau vaksin itu tidak membatalkan. Namun dalam kitab tersebut diuraikan lebih detail lagi. Ketika nyuntiknya itu ke otot yang sampai ke perut, contoh seperti impus atau istilahnya dalam bahasa kitab tersebut itu muhudiyah, itu membatalkan. Jadi ketika menyuntikannya itu ke otot-otot yang sampai ke perut, katakan seperti impus lah ya, itu membatalkan puasa. Karena itu juga muhudiyah, bahasanya muhudiyah itu bahasa Indonesianya apalah, is menggantikan makan lah cara gampangnya. Jadi pakanan pikuatan. Nah, itu dalam Taqrud Syadidah semacam itu. Itu untuk yang suntik atau vaksin dan semacamnya lah. Terus yang kedua tadi tentang apa? Waduh, kerjane abot ya para pekerja ini termasuk nguli bangunan. Termasuk uzur puasa atau tidak ini ya. Sebenarnya dalam fikih itu ya mudah, tapi ya jangan dipermudah ya. Dalam fikih itu yang longgar itu. Iya. Ya mudah, tapi ya jangan dipermudah. Yeah, Artinya jangan dipermudah. Contoh, bagi para pekerja berat itu malamnya tetap niat berpuasa, paginya tetap berpuasa. Nanti kalau nggak kuat boleh untuk apa? Mukah lah ya. Tapi jangan bukan berarti dari awal langsung nggak berpuasa. Nah ini yang banyak belum puasa merasa tidak kuat. Nah itu. Jadi dari awal sebelumnya sudah niat, malamnya niat, pagi juga puasa, kok mboten kuat. Jam 10 kok ngeblur, ngebleng gitu kan, semua hidang semua, lah baru boleh muka. Ini kan mudah sebenarnya, ada keringan ada saya, tapi jangan mempermudah dalam arti dari awal malah persiapan gawo. Itu. Ya kan, itu kan artinya belum puasa sudah merasa tidak kuat. Itu yang tidak diperbolehkan. Oh iya. Ada tambahan mungkin dari ya Pak Yainul. Untuk pekerja berat ini sekedar cerita saja ya. Cerita. Kalau dulu saya pernah mendengar seorang kiai. Ya karena ini kan mendorong agar kita itu tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan di dalam mengambil sikap ini. Jadi saya pernah mendengar seorang kiai, beliau mengatakan demikian. Kalau seorang petani dia merasa keberatan di dalam penggarapan sawahnya di bulan Ramadan, silahkan dia membawa ceret, membawa makanan, membawa minuman, silahkan. Ya. Tapi nanti kalau sudah di sawah, silahkan dipegang kepalanya. Ada sungguhnya atau tidak, ada ekornya atau tidak. Kalau ada sungguhnya, ada ekornya, silahkan itu diminum dan dimakan. Itu halal itu. Itu halal. Karena dia bukan manusia tapi sapi. Kita kasih makan kambing di bulan Ramadan tidak masalah. Iya. Tapi kalau nggak ada sungguhnya dan nggak ada ekornya, ya berarti dia manusia, tetaplah berpuasa gitu. Ya itu ya fatwa agar apa ya, kita tidak bermudah-mudah. Yo gampang ding aja gampang. Jadi walaupun itu pekerja berat, ya tetap begini niat poso. Seperti niat yang tadi disampaikan, harus malam hari tetap niat ingsun sesuk poso. Ya sahur bareng ora. Mungkin Pak Amin bisa menambahkan bagaimana kalau orang itu bekerja berat terus setiap hari, apakah boleh seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Amin? Kalau dalam kitab fikih ya semacam itu tadi tentunya. Jadi itu arti. Bahasanya itu lil hasodin ya. Kayaknya bahasanya seperti itu. Tapi sebenarnya kayak gini. Pemanen. Artinya untuk contoh seperti petani kan ada solusi, mungkin contoh solusi lemanen mulai pada subuh sampai mungkin agak
Padang jam setengah 9 pulang aja dulu. Lanjutkan nanti sore jam setengah 4 atau 4 sampai maghrib. Itu kan bisa disikapi seperti itu. Ada yang lebih nekat lagi. Saya pernah di daerah Kebumen itu kiai manin sama santrinya malam. Iya. Solutif. Sebenarnya ada solusi artinya itu. Iya. Ya mudah tapi jangan mempermudah gitu loh. Untuk para pekerja berat, para pekerja-pekerja. Nah, kalau pekerja ringan, jaringan ya harus puasa terus. duduk di kantor ASEAN mungkin, wah ini pekerja. Ya, jadi memang ada beberapa keringanan-keringanan, tapi yang jelas keringanan-keringanan tersebut jangan diringankan. Gampang yo gampang, deng ojo digawe gampang. Kemudian ini juga ada nek lansia ini apa ya? Orang lanjut usia. Lanjut usia. Kategorinya berapa ini? Lansia. Wis pokoknya lansia lah. Lansia lah. Ya. Lansia. Ini kemudian beliau tidak mampu untuk berpuasa. Itu bagaimana? Tentu standar lansia ini juga macam-macam ya, artinya mungkin ada orang yang baru umurnya 60 berapa sudah memang tidak kuat untuk berpuasa, tapi mungkin ada yang lain di 80 sekian masih kuat berpuasa. Artinya bukan standar umur yang digunakan oleh fikih, tapi standar tokoh atau kemampuan untuk berpuasa. Ketika bulan itu tidak mampu berpuasa, terus memang seterusnya dia tidak mampu, ya puasanya diganti dengan fidyah. Ya, perharinya 1 mud. 1 mud ya sekitar katakan ya 7 on lah yang diberikan kepada orang miskin. Jadi 7 on beras. Ya, setiap hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa. Tambahan mungkin dari sedikit menambahkan ya. Untuk lansia itu memang standarnya memang betul seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai Amin tadi. Jadi bukan umur. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Itu kalau di dalam tafsir Jalalain ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi tidak mampu berpuasa itu tidak terikat dengan umur. Jadi artinya ya belum tentu umur yang 80 itu tidak mampu. Kadang-kadang bahkan yang 80 tahun bisa lebih mampu kuat, dari yang lebih kuat daripada yang 60 tahun. Ya, ini yang jadi masalah 80 tahun lebih kuat daripada 24. Itu 24-nya paling sakit parah itu sudah sering dilirik malaikat maut. Iya, lanjut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oh ya, jadi untuk lansia memang tidak dibatasi oleh umur, tapi dibatasi oleh kemampuan. Berapapun usianya, kalau memang sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa, nanti dibayar dengan fidyah, di mana fidyah itu berapa tadi? Ya 1 harinya 1 mud, atau kalau dikonversi dengan takaran sekarang ya sekitar ya 7 on lah. Jadi saya per hari itu mengeluarkan 7 on beras, karena makanan pikuatannya apa bahasa Indonesia nih? Makanan pokok. Karena makanan pokok kita di Indonesia adalah beras, maka 7 berapa? Kok lupa ya? Pokoknya 1 mud sebagai pengganti 1 hari dari puasa yang tidak mampu dilaksanakan. Kemudian juga banyak kasus-kasus yang ada di masyarakat juga terjadi nih Pak Amin. Saudara saya itu seorang sopir, itu puasa niki kepriwe. Jane nek jawabannya ya asal puasa meneng wae. Nah ini bagaimana puasanya sopir? Sebelum masuk ke supir intinya, sebenarnya safar atau bepergian itu termasuk nguzur atau nguzur yang memperbolehkan tidak berpuasa, dengan ketentuan safarnya atau bepergiannya itu masafatul qasri lah, katakan masafatul qasri sekitar ya 85 km.
Jadi satu, perjalanannya yang memperbolehkan untuk qasar, yang kedua perjalanannya tersebut qoblal fajri, sebelum fajar. Itu jam telu mangkat. Ayo, atau mungkin sekarang sampai beberapa hari, berarti kan hari keduanya dan seterusnya itu kan. Itu safar yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa, ketentuannya ini. Lah timbul pertanyaan adalah bagaimana orang yang profesinya memang bepergian seperti supir itu kan. Dalam inganah itu supir mungkin lebih cocok dimasukkan dalam mudi musafar, atau orang yang memang pekerjaannya atau rutinitasnya bepergian. Itu ketentuan awalnya ketika memungkinkan untuk bisa qadha boleh tidak berpuasa atau ambil rukhsah. Tapi kalau tidak memungkinkan, artinya dia juga mau berpergian terus ya harus puasa. Lo kapan le ora ngodo nek lunga terus? Mosok kok. Kan nggak mungkin rukhsah terus gitu. Artinya dalam satu Ramadan ke Ramadan yang lain ada kemungkinan dia untuk mengkodok. Karena saya punya tetangga kan ini, biasanya kan kalau supir-supir katakan yang jarak jauh itu, nanti dia juga akan pulang seminggu atau setengah minggu di rumah. Itu kan berarti ada waktu untuk memungkinkan dia melaksanakan kodok. Lah kalau ada waktu untuk memungkinkan dia kodok, boleh tidak berpuasa ketika dalam perjalanan itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya dia harus puasa terus. Itu kalau dalam ingalah mudi musafar itu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari bagian ilmu. Untuk perjalanan seorang sopir, diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika memang nanti ada waktu untuk mengkodoknya. Jadi yang berprofesi di atas jalan ini disempatkan waktunya 1 minggu, 2 hari, 5 hari untuk mengkodok sholat, mengkodok puasanya. Kemudian fikih puasa terkait dengan orang-orang ini hamil nih, tetangga baik hamil ataupun sedang menyusui, kemudian atau datang haid, itu puasanya bagaimana? Oh, ya itu penting sekali kita bahas terkait fikih wanita dalam berpuasa. Bagaimana puasanya wanita yang hamil dan menyusui? Bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, kalau memang beliau-beliau itu mengkhawatirkan baik kandungannya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia boleh tidak berpuasa. Akan tetapi nanti konsekuensinya beda-beda. Kalau dia hanya mengkhawatirkan anaknya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia yakin dia itu kuat. Dia hamil kuat. Dia menyusui anaknya, dia yakin kuat. Tapi dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Nanti janu-janu kalau saya tetap berpuasa, gizinya kurang banyak, anaknya uying-uyingen. Nah, itu kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya, maka besok dia wajib qadha plus fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya dirinya sendiri atau dirinya sendiri plus anaknya, itu hanya wajib qadha saja. Itu bagi wanita hamil dan menyusui. Jadi kalau yang dikhawatirkan anaknya bukan si pelaku puasa, maka wajib qadha dan fidyah. Kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, itu cukup qadha saja. Kemudian untuk yang haid, wanita haid tidak boleh berpuasa. Jadi malah haram ya, malah haram berpuasa. Loss. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum nggak apa-apa. Tapi kalau diniati berpuasa itu yang tidak boleh. Jadi wanita yang sedang haid dia tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa. Tapi dia wajib qadha. Tidak wajib fidyah, hanya qadha saja. Ini kalau benar-benar haid tuh. Nek surai tok haid mangan bebas hambatan
Lah itu Makan, Bu. itu ngetren ya itu. Jadi remaja-remaja yang malas berpuasa itu kadang-kadang berpura-pura haid. Ya. Terima kasih itu. Baik, terima kasih, ini obrolan yang semakin malam. Monggo kopinya diunjuk. Pemirsa netizen NU dimanapun berada yang berbahagia, demikian obrolan-obrolan santai kita di fikih puasa. Semoga sedikit banyak obrolan-obrolan ringan ini memberikan manfaat, memberikan pengetahuan untuk kita laksanakan bersama sebagai bekal tambahan kita menjalani Ramadan tahun ini. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Kiai Amin di tengah kesibukannya yang padat. Bapak Kiai Nailul Kamal niki nyempet-nyempetke niki dalu-dalu. Umatnya ditinggal niki untuk sampai ke sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Juga terima kasih juga kepada Arsi Dinamo Baletono panjenenganipun Pak Ahmad Rosidi yang telah memberikan tempat dan waktunya, Cafe Kopi Semi Baletono yang telah memberikan waktunya kepada kami ucapkan terima kasih. Juga kepada seluruh anggota tim LBM MBC NU Purworejo. Demikian, banyak kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.